Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 9 Rajab atau 8 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita, para pemirsa Roja, para pendengar radio Roja, yang semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiat. Masih kita di dalam bab yang ke-6, yaitu penulis rahimahullahu taala mengatakan pada babnya adalah babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-26 dari pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Silahkan dibuka pada halaman yang ke-143. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-ayah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut
sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Penulis kemudian membahas ayat ini. Ayat ini adalah dalil yang keempat pada bab ini. Dalil yang keempat pada bab ini. Bab tafsiran tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Kata penulis di halaman ke-144, qala al-Imadu Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yadhkurullahu halal musyrikina fihi fid dunya wa ma'alahum fid daril akhirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia dan tempat mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andadan, yang mana mereka telah menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai amsalan wa nadhara'a ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum kahubbih. Ya, itu yang dimaksud adalah, yang dimaksud dengan sekutu-sekutu adalah semisal dan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada sekutu-sekutu tersebut bersamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik. La ilaha illa huwa. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wala didda lahu. Dan tidak ada kebalikan ataupun sekutu baginya. Wala nidda lahu, tidak ada teman baginya. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu bersamanya. Wa fis sahihain an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dzambi a'zam qala an taj'ala billahi niddan wa huwa khalaqaka. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik melakukan dosa paling besar dan mereka tidak mengerjakan tafsiran dari tauhid. Mereka tidak mengerjakan tafsiran dari tauhid. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, adapun orang-orang yang beriman, mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan mereka senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Mereka memurnikan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah,
Afanillah wa iyyakum. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan wa qawluhu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman lebih dahsyat cinta kepada Allah. Wa li hubbihim lillahi ta'ala wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tauhidihim la yusyrikuna bihi syai'an. Karena kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan serta pentauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, bal ya'budunahu wahdah, dan yang ada mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yatawakkaluna alaihi, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, dan mereka bersandar di dalam seluruh perkara-perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tawa'ada ta'ala al-musyrikina bihi adh-dhalimina li anfusihim bidzalik. Kemudian mereka, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka dengan kesyirikan tersebut. Yaitu qala ta'ala walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an. Artinya Allah berfirman, dan jikalau orang-orang yang berbuat zalim, itu orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka melihat, ketika mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengetahui bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian penulis mengatakan, qala ba'dhum taqdirul kalam law ayanul azab la'alimu hina idzin annal quwwata lillahi jami'an. Ay inil hukmu lahu wahdah la syarika lah. Yang artinya, kalau seandainya mereka memperhatikan apa yang dimaksud pada ayat tersebut, maka maksudnya adalah kalau mereka melihat siksa secara langsung, maka sungguh mereka pada saat itu benar-benar mengetahui bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu maksudnya adalah segala keputusan hanya milik Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Fa inna jami'al asya'i tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultanih. Sesungguhnya seluruh perkara di bawah kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, ya, semuanya sama, itu qahrihi, ghalabatihi wa sultanih, di bawah kekuasaannya, di bawah kerajaannya. Wa anna Allah syadidul iqab, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha keras siksanya. Kama qala ta'ala fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Yang artinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka pada hari itu tidak Allah tidak menyiksa seorang pun pernah dengan siksaan seperti itu, ya, dan tidak yuthiqu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengikat seorang pun seperti ikatannya pada hari itu. Artinya ini benar-benar siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu law alimu ma yu'ayinuna hunaka wa ma Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya kalau mereka mengetahui apa yang mereka saksikan di sana, wa ma yahillu bihim minal amri al-fadhi' al-munkar al-ha'il ala syirkihim wa kufrihim lan tahu amma hum fihi minad dhalal. Kalau mereka menyaksikan secara langsung apa yang akan mereka dapatkan dari perkara yang sangat buruk, yang sangat mengerikan atas kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan, maka niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan yang mereka lakukan. Thumma akhbara an kufrihim bi'awanihim wa tabarru'u al-matbu'in min wa tabarru'i al-matbu'ina min at-tabi'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kekufuran mereka dengan sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sekutu-sekutu tersebut akan mengingkari perbuatan kesyirikan mereka dan akan berlepas diri dari mereka. Jadi subhanallah, di akhirat kelak orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan sangat merugi. Dan contoh kerugiannya adalah yaitu dengan orang-orang yang disyirik, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan berlepas diri dari yang menyekutukannya. Seperti misalkan contoh Nabi Isa alaihissalam. Mereka akan berlepas diri dari orang yang mensyirikkan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari kaum Nasrani yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Nah, ini adalah sebuah kehinaan yang didapati oleh orang-orang musyrik, bahwasanya sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan mengingkari perbuatan mereka dan akan berlepas diri dari perbuatan mereka. Penulis berkata, faqala ta'ala id tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Maka Allah berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Tabarra'at minhumul malaikah alladzina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum fid darid dunya. Para malaikat berlepas diri dari perbuatan mereka. Para malaikat yang mereka anggap bahwa mereka beribadah kepada para malaikat tersebut di kehidupan dunia. Fataqulul malaikah tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kami berlepas diri
kepada engkau dari apa yang mereka sembah kepada kami dahulu. Artinya para malaikat berlepas diri dari orang-orang yang mensyirikkan para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan surat Saba ayat 41. Wa yaqul subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim musyriku mu'minun. Maha suci engkau adalah penolong kami selain mereka. Mereka yang beribadah kepada jin, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada jin tersebut. Ini perkataan para malaikat yang berlepas diri dari orang-orang yang mensyirikkan para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wal jin aidan yatabarrauna minhum wa yatanassaluna min ibadatihim lahum. Dan jin juga berlepas diri dari orang-orang musyrik tersebut, dan mereka menentang dari peribadatan mereka kepada jin, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan jin, maka nanti jin di hari kiamat berlepas diri dari orang-orang tersebut. Jin berlepas diri dari orang-orang tersebut. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan bahwa wal jinnu aidan yatabarrauna minhum wa yatanassaluna min ibadatihim lahum. Dan jin juga berlepas diri dari orang-orang musyrik ini dan mengingkari peribadatan orang-orang musyrik kepada para jin tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Yang artinya, dan tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mengabulkan untuknya doanya sampai hari kiamat. Dan mereka terhadap doa-doa mereka lalai. Jika seluruh manusia dikumpulkan, maka orang-orang yang disyirikkan mereka akan menjadi musuh-musuh, dan mereka akan mengkafiri ibadah-ibadah orang-orang yang mensyirikkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka tersebut. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka,
dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Jadi yang disembah selain Allah akan menjadi musuh. Yang disembah selain Allah akan mengingkari peribadatan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Kemudian penulis mengatakan, rawa Ibnu Jaririn rahimahullah an Mujahidin rahimahullah fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum kahubbillah mubahatan wa mudahatan lil haqqi subhanahu bil andad walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal kuffari li awthanihim. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan tafsiran dari Imam Mujahid di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrik mencintai sekutu-sekutu seperti kecintaan kepada Allah sebagai bentuk penolakan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk pemberian permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala, penandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu-sekutu. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Lebih dahsyat cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang kafir kepada berhala dan sekutu-sekutu mereka. Itu maksudnya orang-orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah dari orang-orang kafir cintanya kepada berhala-berhala mereka. Kemudian penulis berkata, qala al-musannifu rahimahullah wa minal umuril mubayyanah li tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ayatul baqarah fil kuffari alladhina qala Allahu ta'ala fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan termasuk daripada perkara yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah ayat dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Mereka menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik ini mencintai sekutu-sekutu mereka seperti mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Falam yudkhilhum fil Islam. Dan ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Fa kaifa biman ahabban nidda akbara min hubbillah. Maka bagaimana lagi, terlebih lagi dengan orang yang mencintai sekutu lebih besar dibandingkan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahdahu. Dan terlebih lagi siapa yang tidak mencintai kecuali sekutu, kecuali berhalanya semata. Jadi di sini penjelasannya adalah ketika Allah berfirman yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang musyrik mencintai sekutu-sekutu yang mereka syirikkan kepada Allah seperti mereka mencintai Allah. Jadi penjelasannya sebenarnya mereka juga mencintai Allah. Cuma kecintaan mereka kepada Allah, mereka juga berikan kecintaan kepada sekutu-sekutu Allah. Disitulah letak kesyirikan mereka. Kalau yang seperti itu saja adalah perbuatan kezaliman dan kesyirikan akbar. Karena mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah sama. Itu aja syirik akbar,
Apalagi kalau seandainya dia mencintai selain Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah. Apalagi lebih parah lagi, dia cuma mencintai selain Allah semata. Tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi patut dipahami baik-baik, orang yang mensyirikkan Allah dalam rasa cinta, mereka mencintai Allah juga dengan kecintaan yang besar juga. Tetapi kecintaan itu tidak murni hanya untuk Allah. Mereka juga mencintai sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja termasuk dosa besar. Apalagi kalau seandainya mencintai sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah lebih daripada mencintai Allah. Ya. Apalagi kalau cuma mencintai sekutu-sekutu. Apalagi kalau cuma mencintai sekutu-sekutu. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Penulis kemudian mengatakan, fafil ayati bayanun anna man asyraka ma'allahi ta'ala ghairahu fil mahabbah faqad ja'alahu syarikan lillah fil ibadah wattakhadhahu niddan min dunillah wa anna dhalika huwa syirku alladhi la yaghfiruhu Allah ta'ala. Dan di dalam ayat terdapat penjelasan bahwa siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya di dalam perkara mahabbah, rasa cinta, maka sungguh ia telah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan menjadikannya sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Dan bahwa hal itu adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fi ulaika wa ma hum bi kharijina minan nar. Sebagaimana mereka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka bahwa mereka tidak akan keluar dari neraka. Wa qawluhu, dan firman Allah, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab. Dan firman Allah yang berbunyi, dan jikalau orang-orang yang berbuat zalim melihat ketika mereka menyaksikan siksa. Al-muradu bidzulmi huna asyirk. Yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tadi, jikalau orang-orang yang berbuat zalim ketika melihat siksa. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Kama kaqaulihi walam yalbisu imanahum bidzulm. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kama taqaddam. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi walahu fahuwa mukhlis. Nah, ini penting nih. Siapa yang mencintai Allah semata dan mencintai karena Allah dan mencintai untuk Allah, maka dialah orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dialah ahli tauhid. Siapa yang mencintai Allah semata dan mencintai karena Allah dan mencintai untuk Allah. Mencintai Allah berarti mencintai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena Allah berarti mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai untuk Allah berarti mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang inilah yang bertauhid. Orang ini yang benar-benar paham tafsiran tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah.
Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Dan siapa yang mencintai Allah dan mencintai selain Allah bersamaan dengan mencintai Allah, maka dia musyrik. Orang musyrik mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tetapi kecintaan dia kepada Allah yang besar ini tidak manfaat saat dia mencintai selain Allah dengan kecintaan yang besar pula. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Dan ayat ini adalah ayat yang pertama yang merupakan perintah di dalam Al-Quran. Ayat pertama perintah dalam Al-Quran. Ayat pertama perintah dalam Al-Quran adalah tauhid. Perintah tauhid. Wahai manusia, beribadahlah kalian. Beribadahlah kalian. Kepada siapa beribadah? Kepada Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air dan mengeluarkan dengan air tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai makanan bagi kalian, rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Nah, ini maksudnya adalah mencintai Allah dan mencintai karena Allah dan mencintai untuk Allah. Siapa yang mencintai Allah, meskipun cintanya besar, tapi dia juga mencintai selain Allah dengan kecintaan yang besar pula, maka tidak manfaat kecintaannya kepada Allah, dan dia termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ma ma'nahu? Faman raghiba ila ghairillah fi qada'i hajatin aw tafrij qurbatin lazima an yakuna muhibban lahu wa mahabbatuhu hiyal asl fi dzalik. Barang siapa yang dia menginginkan kepada selain Allah dalam pengabulan hajat-hajatnya atau pengangkatan kesulitan-kesulitan, maka lazim baginya untuk mencintai selain Allah tersebut, dan kecintaannya kepada selain Allah tersebut adalah pokok di dalam hal itu. Jadi gini, maksudnya itu kalau ada orang dia berdoa kepada selain Allah agar selain Allah mengabulkan hajatnya, mengangkat kesulitannya, melapangkan kesulitan-kesulitannya, maka sebenarnya dia sedang mencintai selain Allah yang dia berdoa kepadanya tersebut. Nah, ini. Kemudian penulis mengatakan, fa kalimatul ikhlas la ilaha illallah tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Maka kalimat ikhlas la ilaha illallah menafikan seluruh kesyirikan di dalam macam apapun dari macam-macam ibadah. Wa tathbutul ibadatu bi jami'i afradiha lillahi ta'ala. Dan juga tuthbitu, kalimat ikhlas menetapkan ibadah dengan seluruh macam-macamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka segala macam jenis ibadah apapun bentuknya dia berikan hanya kepada Allah. Seperti rasa cinta tadi. Rasa cinta ibadah kepada Allah. Rasa cinta yang dipenuhi dengan pengagungan, kemudian dipenuhi dengan
eh, kerendahan kepada zat yang dicintai, maka ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Waqad taqaddama bayanu anna al-ilaha huwa al-ma'luh alladhi ta'allahahu al-qulubu bil mahabbah wa ghairiha min anwa'il ibadah. Dan telah lalu penjelasan bahwa al-ilah maknanya adalah al-ma'luh, yang mana hati-hati menghamba kepadanya dan juga menghamba kepadanya dengan rasa cinta dan juga dengan jenis-jenis lainnya dari ibadah. Fala ilaha illallah nafat dzalika kullahu an ghairillah. Maka ucapan la ilaha illallah menafikan hal itu seluruhnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka rasa cintanya yang dipenuhi dengan pengagungan kepada yang dicintai dan ketundukan kepada yang dicintai, maka itu hanya diberikan kepada selain Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asbatathu lillahi wahdah, dan ia menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa ma dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqah, fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadihi wa qabulihi wal amali bihi batinan wa zahiran, wallahu a'lam. Oleh sebab itulah wajib mengenal makna la ilaha illallah dan meyakini la ilaha illallah dan menerima la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah baik di dalam hati ataupun secara lahiriah. Bismillah. Kemudian penulis mengatakan, jadi gini, kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka rasa cintanya hanya diberikan kepada Allah. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menafikan seluruh jenis rasa cinta dan seluruh ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Dia menafikan kepada selain Allah. Dan dia meyakini la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya. Dia menerima la ilaha illallah dan dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, fa tauhidul mahbubi alla yata'addad mahbubuhu. Artinya mentauhidkan yang dicintai dengan cara tidak menambah-nambah yang dicintai. Nah, ini dia. Ini penting. Ya, mentauhidkan yang dicintai, mencintai satu-satunya adalah tidak menambah zat-zat yang dicintai. Ai ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu. Atau maksudnya yaitu tidak menambah zat yang dicintai bersamaan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beribadah kepada yang dicintai tersebut. Wa tauhidul hubbi alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin hatta yabzulaha lahu. Dan mentauhidkan rasa cinta adalah tidak tersisa di dalam hatinya sisa cinta yang bisa dia kerahkan, bisa dia berikan. Semua cintanya dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ai eh, kemudian penulis mengatakan, fahadzal hubbu wa in summiya ishqan fahuwa ghayatu salahil abdi wa na'imihi wa qurratu ainihi wa laysa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih min kulli ma siwahuma. Artinya, maka rasa cinta ini meskipun dinamakan dengan rindu, maka dia adalah puncak dari kebaikan seorang hamba, dan nikmat hamba tersebut dan sesuatu yang sejuk dipandang hamba, dan tidak ada kesalehan untuk hati, tidak ada kenikmatan untuk hati kecuali Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan setiap apa saja selain keduanya. Wa antakuna mahabbatuhu li ghairillahi tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala. Dan hendaknya kecintaan dia kepada selain Allah mengikuti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuhibbu illallah, maka ia tidak mencintai kecuali Allah. Wala yuhibbu illa lillah, dan ia tidak mencintai kecuali untuk Allah. Kama fil hadits sahih, thalathun man kunna fihi al hadits. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tiga perkara siapa saja yang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak dia cintai kecuali hanya karena Allah. Ini namanya mencintai Allah, kemudian mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk diceburkan ke dalam neraka. Ini maksudnya adalah dia mencintai sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang yang murni tauhidnya, yang faham tafsiran la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah, tafsiran tauhid, dia hanya mencintai Allah semata. Kalaupun dia mencintai selain Allah, maka dia mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena termasuk daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di dalamnya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang mencintai Allah semata. Lalu seseorang mencintai orang tuanya karena di sana ada perintah dari Allah, maka dia mencintai orang tuanya. Ya. Dia mencintai ketaatan karena di sana ada perintah dari Allah terhadap ketaatan tersebut. Jadi dia mencintai ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya bahwasanya la yuhibbu illallah, tidak mencintai kecuali Allah. Wa la yuhibbu illa lillah, dan tidak mencintai kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, wa mahabbatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatillah, wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbatihi, wa in kanat li ghairillah fahiya munqisatun min mahabbatillah mudha'ifatun laha. Nah, ini penting sekali. Mencintai Rasulullah itu kan makhluk. Kita kan memurnikan cinta hanya kepada Allah.
Lalu kenapa kita mencintai Rasulullah? Maka jawabannya, mencintai Rasulullah termasuk dari mencintai Allah. Ya, termasuk dari mencintai Allah. Seperti man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Rasulullah berarti kita termasuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beda antara Rasulullah dengan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq. Begitu juga mencintai Rasulullah termasuk dari bagian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fahiya min mahabbati. Dan mencintai seseorang, kalau mencintainya karena Allah, maka ini termasuk daripada mencintai Allah. Kita mencintai teman kita yang kita cintai karena Allah, tidak ingin dapat komersil apa-apa dari pertemanan tersebut. Kita temani dia benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sebenarnya dia sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena mencintai karena Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang karena Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mencintai seseorang bukan karena Allah, maka ini berarti mengurangi rasa cinta kepada Allah dan melemahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melemahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik, jadi tidak ada pertentangan ya, Ustadz, kita mencintai orang tua, padahal kan kita wajib mencintai Allah semata, gitu. Nah, kita katakan kecintaan kita kepada orang tua karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita mencintai orang tua kita yang muslim karena kita mendapatkan kewajiban dari zat yang kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbata bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya ila mahbubihi wa huwa al-kufr bi manzilati karahiyatihi li ilqaihi fin nar aw ashad wala raiba anna hadha min a'zamil mahabbah. Dan dibenarkan rasa cinta ini dengan membenci sesuatu yang paling dibenci oleh yang dicintainya, yaitu kekufuran. Jadi kan tiga hadis tadi, di dalam hadis tadi ada tiga. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain dari keduanya. Dan tadi sudah ada penjelasan. Mencintai Allah adalah ibadah. Mencintai Rasulullah termasuk daripada mencintai Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia itu termasuk daripada bagian dari mencintai Allah. Ya, dia cintai karena Allah, tidak ingin dapat komersil apa-apa. Ini termasuk daripada bagian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia membenarkan rasa cinta kepada Allah tersebut dengan cara dia membenci yang dibenci oleh yang ia cintai. Saya mencintai Allah, maka saya membenci yang Allah benci. Paham ya gitu ya? Apa saja yang Allah benci, maka karena saya mencintai Allah, saya harus membenci apa yang Allah benci. Dan di antara yang Allah paling benci adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana seseorang membenci dirinya dimasukkan ke dalam neraka, ya, dirinya dimasukkan ke dalam neraka, maka dia juga membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak diragukan lagi. Rasa cinta seperti inilah rasa cinta yang paling agung. Ya, rasa cinta seperti inilah rasa cinta yang paling agung. Baik. Kemudian selanjutnya, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Penulis kemudian mengatakan, fa innal insan la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'an. Fa idza qaddama mahabbatal imani billah ala nafsihi bihaitsu law khuyyira bainal kufri wa baina ilqa'ihi fin nar lakhtara an yulqa fin nar wa la yakfur kana ahabba ilaihi min nafsihi. Dan sesungguhnya manusia tidak mendahulukan apa yang dicintai dirinya dan kehidupannya sesuatu apapun. Artinya gini, saya mencintai sesuatu. Saya tidak mendahulukan yang lain kecuali yang saya cintai itu. Ya, saya mencintai sesuatu dan saya tidak mendahulukan yang lain kecuali yang saya cintai tersebut. Maka apabila seseorang mencintai keimanan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendahulukan cinta dia kepada Allah dibandingkan dirinya sendiri. Yang mana kalau seandainya dipilihkan untuk dia antara kekufuran atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan memilih dimasukkan ke dalam nerakanya dan tidak kafir. Ya, dia akan memilih dimasukkan ke dalam neraka dan tidak kafir. Sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya gini, Allah zat yang kita cintai. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian Allah membenci kekufuran. Maka karena kita mencintai Allah, kita juga harus membenci kekufuran. Paham sampai sini ya? Baik. Nah, kecintaan kita kepada Allah yang menyebabkan kita membenci kepada kekufuran, ini sama dengan kita membenci diri kita untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mendahulukan Allah dan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Dan termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka dia wajib membenci kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Karena Allah membencinya. Karena kita mencintai Allah, maka kita wajib mengikuti apa yang dicintai oleh Allah dan mengikuti apa yang dibenci oleh Allah. Dan itu juga seperti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita membenci untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka kita jangan mengerjakan hal-hal yang mendatangkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian penulis mengatakan, karena ahabba ilaihi min nafsihi, maka ini lebih ia cintai dibandingkan dirinya sendiri. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, ini lebih dia sukai dibandingkan dirinya sendiri. Ya, lebih dia sukai dibandingkan dirinya sendiri. Itulah kecintaan yang sangat tinggi. Wa hadhil mahabbatu hiya fawqa ma yajiduhu al-'usyaq al-mahbubu al-muhibbun min mahabbati mahbubihim bal la nadhira li hadhil mahabbah. Dan rasa cinta yang seperti ini di atas dari apa yang didapatkan oleh orang-orang yang perindu, yang mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintai. Bahkan tidak ada yang semisal dengan untuk kecintaan seperti ini. Kama la mithla lahu liman ta'allaqat bihi. Sebagaimana tidak ada permisalan bagi siapa yang bergantung kepadanya. Wa hiya mahabbatun taqtadhi taqdimu al-mahbubi
fiha 'ala nafsi wal mali wal walad. Dan dia adalah rasa cinta yang mengkonsekuensikan, mendahulukan zat yang dicintai daripada dirinya, hartanya, dan anaknya. Wa taqtadi kamaladzul wa taqtadi kamaludzulli wal khudu'i wat ta'zim wal ijlal wat ta'ah wal inqiyad zahiran wa batinan. Dan rasa cinta ini mengkonsekuensikan kesempurnaan penghinaan diri terhadap Allah dan ketundukan diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah, mengagungkan Allah, ketaatan kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah baik secara lahir ataupun batin. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbatil makhluk. Dan ini tidak ada permisalannya di dalam perkara mencintai makhluk. Walau kanal makhluqu man kana. Meskipun makhluk itu kedudukannya apapun dan siapapun. Baik, saya akan jelaskan dulu. Jadi begini para ikhwah, rasa cinta yang dimiliki oleh seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih dibandingkan rasa cinta seorang yang mencintai sesuatu. Rasa cinta seorang muslim yang bertauhid kepada Allah dan kepada apa yang dicintai oleh Allah lebih daripada seorang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak bisa ada tandingannya, sebagaimana tidak ada permisalan untuk bergantung padanya. Kenapa? Karena rasa cinta ini mengkonsekuensikan, mendahulukan zat yang dicintai. Baik itu taruhannya nyawa, harta, ataupun anak. Nah, ini rasa cintanya. Dan mengkonsekuensikan kesempurnaan kehinaan, ketundukan, pengagungan, pemuliaan, ketaatan ya kepada Allah, baik itu secara lahiriah ataupun secara batinnya. Dan ini tidak ada tandingannya di dalam kecintaan kepada makhluk, siapapun makhluknya. Ini rasa cinta orang yang bertauhid kepada Allah ini mengkonsekuensikan mendahulukan Allah dibandingkan harta, nyawa, dan anak. Mengkonsekuensikan juga ketundukan kepada Allah, kehinaan kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadap Allah, ketaatan kepada Allah secara lahir dan batin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu maksudnya ya. Nah. Baik. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله. Oleh sebab itulah siapa yang mensyirikkan Allah dengan selainnya di dalam rasa cinta yang khusus ini, maka dia adalah orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang sudah kita baca tadi, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan dari manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu, mereka mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan terhadap Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأنداده. Dan makna yang sahih dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kan ini ada orang beriman, ini cintanya dia kepada Allah lebih dahsyat dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Ini makna ayat. Kama taqaddama annal
mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumathiluha mahabbatu makhluqin aslan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kecintaan orang-orang beriman kepada Tuhan-Tuhan mereka tidak tidak sama atau tidak semisal dengan kecintaan makhluk sama sekali. Ya, kecintaan orang beriman kepada Tuhan mereka tidak ada yang bisa menyamainya. Apalagi seorang makhluk mencintai makhluk lainnya, tidak akan pernah sama dengan kecintaan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yumathilu mahbubahum ghairahu, sebagaimana yang dicintainya tidak semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu adhan fi mahabbati ghairihi fahuwa na'imun fi mahabbatihi. Dan setiap gangguan dalam mencintai selain Allah, maka dia adalah nikmat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fahuwa qurratu 'ainin fi mahabbatihi. Dan setiap hal yang buruk di dalam rasa cinta terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal tersebut ada hal yang sejuk dipandang mata dalam kecintaannya. Jadi kalau ada orang mencintai selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, ia cintai sekutu tersebut sebagaimana ia mencintai Allah, lalu dia mendapatkan keburukan dari kecintaannya kepada selain Allah tersebut, maka orang yang bertauhid, kecintaannya hanya kepada Allah, dia akan mendapatkan kesejukan, nyaman dipandang, dan seterusnya. Wa man daraba li mahabbatihi al-amthal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasli wal hajri wat tajanni bila sabab minal muhib wa amthalu dzalika mimma yata'ala Allahu anhu uluwan kabira fahuwa mukhti'un aqbahul khata' wa afshahuhu wa afhashuhu wa huwa haqiqun bil ibadi wal muqti atau wal maqti. Dan siapa yang membuat perumpamaan untuk rasa cintanya, permisalan-permisalan yang di dalam rasa cinta makhluk kepada makhluk seperti hubungan, seperti berpisah, seperti melakukan hal yang tidak patut tanpa sebab dari seorang yang mencintai, dan permisalan-permisalan tersebut yang mana Allah jauh dari permisalan tersebut, maka orang seperti ini dia adalah seorang yang keliru dan lebih buruk dan lebih keji, dan ini wajib dijauhkan dan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksud dari perkataan ini adalah siapa saja yang mencintai Allah, maka jangan sampai dia misalkan kecintaan dia kepada Allah seperti kecintaan dia kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang yang sedang mencinta, kadang dia tersambung, kadang dia terputus, kadang dia merasa sedih dengan yang dicintainya, ya. Maka jangan sampai rasa-rasa seperti itu dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari rasa-rasa tersebut. Dan orang ini berarti mengerjakan keburukan yang sangat fatal, dan dia berhak untuk diusir dari rahmat Allah dan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai rasa cinta dia itu disamakan dengan rasa cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Seperti biasa, kita sebelum menutup kajian, kita meringkas apa yang sudah kita pelajari. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja,
dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Maka pada pertemuan ini kita masih membicarakan bab yang ke-6, yaitu tafsirut tauhid wa makna syahadat la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Dan kita mempelajari dalil yang keempat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan dari manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu diibadahi selain Allah. Mereka, orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu tersebut, mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang musyrik yang mana mereka tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah dan tidak paham makna syahadat la ilaha illallah. Orang yang musyrik, mereka menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sekutu, ya, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang musyrik, bagaimana mereka mensekutukan Allah? Dengan cara mensekutukan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jenis ibadah yang disekutukan adalah rasa cinta. Rasa cinta ini ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Rasa cinta yang dibarengi dengan pengagungan yang dicintai dan ketundukan kepada yang dicintai. Maka ini ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang musyrik, mereka memberikan rasa cinta tersebut kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik sebenarnya mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tetapi kecintaan yang besar tersebut tidak manfaat saat mereka tidak memurnikan kecintaan itu hanya untuk Allah. Tidak manfaat karena mereka mensyirikkan Allah di dalam rasa cinta. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apa tujuan mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut? Karena mereka menganggap sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah itu adalah mereka yakini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yakini bisa menghantarkan lebih cepat permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita juga sudah pelajari bahwa orang yang memahami tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah, maka dia lebih dahsyat cintanya hanya kepada Allah dibandingkan cinta orang-orang musyrik kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah lebih dahsyat dibandingkan orang-orang musyrik. Cinta mereka kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa konsekuensi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Konsekuensi orang yang memurnikan cintanya hanya kepada Allah, maka dia mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah.
Kemudian mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Kemudian juga dia membenci yang dibenci oleh Allah. Seperti membenci kekufuran, membenci kesyirikan. Allah membencinya. Maka kita yang mencintai Allah juga wajib membenci hal tersebut. Sebagaimana kita membenci diri kita diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira ringkasan yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.